Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian memutar videonya. Baik, pada pertemuan kali ini langsung saja to the point. Kita ada pada bab wilayah dan pusat pertumbuhan, yaitu materi geografi kelas 12 pada pertemuan pertama. Nah, baik, pada materi kali ini kita hanya akan pada fokus pada topik konsep wilayah dan tata ruang. Oke, langsung next. Disclaimer-nya, video ini disusun untuk kegiatan pembelajaran dengan topik utama konsep wilayah dan tata ruang. Konten dalam video ini tidak murni disusun sendiri oleh saya. Ada beberapa sumber dan media yang saya ambil untuk menyusun video ini, di antaranya Canva, beberapa gambar yang diambil dari Google, dan buku geografi kelas 12. Nah, oke. Babnya adalah wilayah dan pusat pertumbuhan dengan sub materi konsep wilayah dan tata ruang. Jadi yang kita pelajari hanya konsep wilayah dan tata ruang saja. Nah, beberapa tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan wilayah formal, menjelaskan wilayah fungsional, dan menjelaskan konsep wilayah. Itu saja. Oke. Sebelum kita mulai belajarnya, coba bikin oret-oretan perbedaan dari 5 istilah ini: lokasi, daerah, wilayah, tempat, dan kawasan. Oke, silakan didefinisikan. Videonya bisa di pause. Jika misalkan sudah selesai semuanya, dapat di next. Nah, baik, kita lihat hasilnya seperti apa. Lokasi itu mengacu pada tempat atau posisi pada permukaan bumi. Lokasi dapat bersifat absolut atau persis, akurat, pas di tengah-tengah, atau relatif terkait dengan lokasi yang lain. Misalkan kayak gini, misalkan yang dimaksud lokasi absolut dan lokasi relatif itu sebenarnya pada konsep geografi yang pertama, konsep lokasi, yaitu ada lokasi absolut yang biasanya ditunjukkan dengan koordinat. Contoh simpelnya adalah share log WhatsApp. Dan lokasi relatif yang berkaitan dengan lokasi lain. Misalkan seperti ini. Sekolah kalian batas baratnya apa, batas timurnya apa, batas utaranya apa, batas selatannya apa. Itu namanya lokasi relatif. Sedangkan daerah adalah suatu ruang yang dibatasi oleh sistem administrasi. Jadi misalkan pedesaan, perkotaan, atau misalkan negara bahkan, intinya ada batas administrasinya, itu disebut sebagai daerah. Sedangkan wilayah adalah tempat yang memiliki ciri-ciri fisik dan manusia yang sama. Ini dapat berupa wilayah formal, kota, kabupaten, negara, dan sebagainya, atau fungsional, seperti itu. Jadi wilayah itu ada wilayah yang terbentuk atas ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri sosial atau manusianya. Nah, sedangkan tempat, bagaimana menjelaskan ciri-ciri fisik atau suatu lokasi, bagaimana perilaku orang di lokasi tertentu, itu menjelaskan tempat itu seperti apa sih. Jadi intinya adalah menjelaskan ciri-ciri fisik suatu lokasi dan perilaku orang tertentu. Itu adalah definisi dari tempat, intinya seperti itu. Sedangkan kawasan adalah merupakan bagian dari wilayah yang mengacu pada ciri atau fungsi tertentu. Jadi misalkan wilayahnya adalah wilayah anggap saja dataran rendah di Kabupaten Banyuwangi. Kawasannya misalkan ada Taman Nasional Alas Purwo, kemudian ada kawasan perdagangan, kayak gitu. Jadi merupakan bagian dari wilayah yang mengacu pada ciri atau fungsi tertentu. Jadi adalah bagian kecil-kecilnya, bagian potongan-potongan dari wilayah, itu namanya kawasan, tergantung fungsinya. Nah, bentuk wilayah sendiri itu ada dua, yaitu wilayah 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 formal dan wilayah fungsional. Nah, wilayah formal dan fungsional itu didasarkan pada dua aspek geografi. Kalau misalkan kalian buka catatan-catatan kelas 10, itu ada aspek geografi, ada dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Nah, aspek fisik itu terkait pada topologi atau bentuk muka bumi, atau morfologinya seperti apa, kayak gitu. Ada biotik dan non biotik. Biotiknya termasuk tumbuhan hewan, non biotiknya termasuk elemen-elemen seperti litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Dan ada wilayah yang terbentuk atas wilayah fungsional yang didasarkan pada aspek sosial. Aspek sosial itu di dalamnya ada sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Intinya apapun hasil kebudayaan manusia atau hasil kegiatan manusia itu termasuk aspek sosial, kayak gitu. Jadi wilayah terbentuk atas dua ini, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, jadi ini wilayah formal dan wilayah fungsional, ada dua ciri khas yang paling nyata dalam wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal sifatnya statis, dengan wilayah fungsional sifatnya dinamis. Nah, ini sepertinya ciri-cirinya selalu berlawanan. Wilayah formal bersifat homogen, wilayah fungsional bersifat heterogen. Maksudnya bagaimana? Wilayah formal sifatnya homogen, jadi hanya satu jenis saja kenapakannya. Jadi misalkan wilayahnya
berdasarkan aspek fisik, yaitu wilayah pegunungan. Nah, jadi isinya hanya hal-hal tertentu tentang pegunungan itu aja. Sedangkan wilayah fungsional sifatnya heterogen, jadi campur aduk. Misalkan kayak gini, wilayah industri ada, misalkan sudah industri di dalamnya masih ada rumah, misalkan industrinya ada di sekitar pegunungan, ada gunung juga, ada pabrik-pabrik seperti itu dan lain sebagainya. Nah, wilayah formal sifatnya lebih statis atau kondisinya sulit berubah. Sekalipun berubah itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalkan daerah itu pegunungan mungkin butuh ratusan atau jutaan tahun lagi, dia itu akan menjadi bentuk lain. Sedangkan wilayah fungsional sifatnya lebih dinamis. Karena apa? Karena wilayah fungsional itu dia itu sifatnya bisa berkembang ataupun bisa menyusut. Misalkan simpelnya seperti kawasan industri, wilayah industri itu tadi. Jadi wilayah industri misalkan dia itu bisnisnya bergerak sangat sangat kuat, sangat cepat dan bisnisnya maju, wilayah industrinya atau perdagangannya maju atau transportasinya juga maju, maka wilayah itu akan semakin melebar. Nah, tapi jika misalkan suatu wilayah fungsional itu ditinggalkan fungsinya, lambat laun dia itu akan mati dan bahkan akan menghilang. Nah, maka dari itu wilayah fungsional disebut sebagai wilayah dinamis. Nah, jadi yang poin selanjutnya adalah sesuai dengan aspek alaminya itu aspek fisik dan aspek sosial itu adalah kenampakan sosial itu. Dan ciri khas selanjutnya wilayah fungsional memiliki pusat atau node. Nah, oke. Wilayah formal yang kita bicarakan tadi dia bersifat homogen, statis dan terbentuk dari kenampakan alamiah. Intinya sebenarnya kuncinya ada kenampakan alamiah itu dulu aja dah. Apapun kenampakan alamiah dapat dianalisis lebih besar kepada wilayah yang namanya wilayah formal. Misalkan ada pegunungan, wilayah hutan, wilayah pegunungan atau wilayah pantai seperti itu. Jadi kenampakan alamiah dia itu sifatnya statis dan bersifat homogen. Sedangkan wilayah fungsional dia itu bersifat heterogen. Misalkan perumahan. Perumahan dapat wilayahnya sifatnya dinamis. Dinamis itu misalkan kayak gini, perumahan. Kita berbicara masalah perumahan. Misalkan awal mula tahun pertama rumahnya hanya ada 4. Kemudian ternyata tempatnya strategis dan menjanjikan. Banyak rumah-rumah yang kemudian dibangun. Jadi wilayah perumahannya semakin meluas seperti itu. Lain halnya jika misalkan perumahannya ternyata tempatnya kurang strategis, terkena bencana, maka perumahan itu bisa mati atau bahkan bisa hilang. Itu yang disebut sebagai dinamis. Terbentuk dari kenampakan sosial dan memiliki pusat atau node monodal. Jadi maksudnya terbentuk dari kenampakan sosial intinya akibat aktivitas manusia. Jadi hirup pikuk manusia, kemudian interaksi interdependensi antar manusia kayak gitu. Itu membentuk wilayah fungsional seperti itu. Nah, untuk wilayah formal dan fungsional, jika misalkan masih ada yang ditanyakan atau masih bingung, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Atau misalkan jika ada sesuatu hal yang ingin dibahas lebih lanjut, nanti insya Allah akan saya buatkan videonya. Nah, sedangkan perwilayahan dalam geografi disebut juga geografi regional, yaitu pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi perwilayahan itu adalah proses pembentukan wilayah, intinya gitu aja. Nah, tujuan perwilayahan itu ada beberapa. Yang pertama menciptakan wilayah yang ideal sesuai fungsinya. Jadi misalkan ada suatu wilayah kota gitu. Nah, jika misalkan tidak dibentuk perwilayahannya atau direncanakan wilayah-wilayahnya, maka kota itu akan semeraut. Misalnya seperti ini. Di pinggir misalkan sudah terlanjur dibangun rumah sakit, ternyata di sampingnya dibangun industri industri yang sifatnya berisik. Itu biasanya industri apa ya, ya pokoknya industri yang sifatnya berisik, maka tidak akan strategis rumah sakitnya. Nah, misalkan contohnya dibangun sekolahan, ternyata tanpa direncanakan di pinggir sekolahnya dijadikan tempat pembuangan sampah akhir, maka akan mengakibatkan pembelajaran di dalamnya tidak nyaman. Nah, tujuan perwilayahan untuk menghindari hal-hal tersebut atau hal-hal yang tidak disenangi terjadi. Jadi, dibentuk perwilayahan tujuannya adalah menciptakan wilayah yang sesuai dengan fungsinya. Jadi, membentuk wilayah-wilayah, jadi jika misalkan sudah sesuai dengan fungsinya, maka akan terbentuk wilayah yang ideal. Kayak gitu. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu tujuannya. Salah satu tujuan dari SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi, agar pembangunannya bersifat berkelanjutan dan nyaman untuk manusia, maka perlu dibentuk perwilayahan. Dan yang terakhir adalah memudahkan klasifikasi potensi wilayah. Jika sudah dikelompok-kelompokkan, maka potensinya akan lebih optimal. Misalkan seperti ini, misalkan Banyuwangi
dengan wilayah yang seluas itu. Dibentuk perwilayahan, ada kawasan hutan lindung, ada kawasan hutan produksi, ada kawasan perdagangan misalkan seperti itu. Itu akan lebih fokus lagi dan memudahkan manusia untuk memanfaatkan kawasan-kawasan tersebut. Oke, tugasnya silakan scan pada barcode ini. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja tinggalkan komentar. Tugasnya bisa di-download dan di-print. Insya Allah ini ada tugas untuk berkelompok. Jadi ada 3 jenis tugas yang berbeda. Kelompoknya 3-4 orang atau boleh lebih, atau bisa dimodifikasi tergantung kebutuhannya. Baik, jika misalkan tugasnya sudah selesai, jangan lupa untuk dikonsultasikan kepada gurunya dan dipresentasikan. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika misalkan ada yang perlu saya perbaiki dalam berbagai macam video yang selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.